Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kami people semua. Selamat pagi Abi, Umi, Maki sudah hadir. Masya Allah. Apa kabar Abi, Umi? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Udah lama banget nggak ketemu. Apa kabar? Alhamdulillah Umi sehat, baik. Abi, Umi, jadi aku terima kasih banyak kemarin sebenarnya agak dadakan 2 minggu lalu ya WhatsApp Umi, terus tapi pas bilang Mbak Asti, Masya Allah, Alhamdulillah rezeki dapat jadwalnya Abi dan Umi hari ini. Nah, hari ini tuh Abi, Umi, ini tuh kita kami meet up online ini acaranya memang ada kajian biasanya di setiap akhir bulan, dan ini tuh kita biasanya bersambung sama apa yang sebelumnya setelah udah kita bahas 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah tuh kita sama Mario sama Dita, Umi, Abi membahas tentang bagaimana mereka sebagai pasangan tuh sama-sama berhijrah menjadi lebih baik. Nah, sekarang hari ini kita pengen mendapat ilmunya langsung dari Abi dan Umi, apalagi dalam sisi agama gitu ya Abi dan Umi. Gimana sih kita untuk mencapai relationship goals gitu, dan gimana menghadapi kerikil-kerikil ujian-ujian yang memang pasti kita dapat ya Umi, Abi, dalam berumah tangga ataupun dengan berhubungan dengan siapapun kita di sini gitu. Nah, tanpa buang waktu aku buka dulu aja ya Abi, Umi ya, biar kita bisa, karena ini Masya Allah kemarin kan kita buka pendaftaran tuh dengan G-Form, itu Masya Allah pertanyaannya udah banyak banget. Aku juga wow, Masya Allah, ini pertanyaannya juga lumayan. Nanti mungkin setelah Abi Umi menyampaikan sedikit nasihat yang sehat dan mungkin sedikit materi tentang pernikahan ini, nanti aku bisa, teman-teman juga kalau ada yang mau bertanya boleh langsung di kolom chat, nanti insya Allah akan dibacakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sirni. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Umi. Assalamualaikum. Mudah-mudahan nih teman-teman yang lain juga sedang bergabung, karena ini yang nggak boleh dilewatin. Kemarin kita 2 minggu yang lalu sudah membahas dengan Dita sama Mario bagaimana dari sisi pengalamannya. Kita sebagai suami istri kayaknya dari hari pertama pasti ada aja ya Umi ujiannya gitu, ada aja. Nanti semakin kita bertemu dengan hari-hari berikutnya, semakin ketemu kebiasaan-kebiasaan, semakin yang dimana kalau di Indonesia tuh kan kita kalau menikah itu nggak menikah dengan pasangan doang gitu ya, Umi, pasti kan ada keluarga, ada ibu, itu yang nantinya juga dibilang kalau mertua itu pada saat kita sudah menikah, udah bukan mertua lagi ya, udah ibu, udah ayah gitu, yang kita tidak boleh membedakan. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara dan keluarga lainnya. Itulah ujian-ujian yang memang kita harus hadapi. Sebelumnya, terima kasih sekali lagi Abi dan Umi udah disempatkan waktu. Tanpa membuang waktu lagi, silahkan Abi dan Umi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali kami bisa bersilaturahim dengan teman-teman
kami, Masya Allah ya. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Subhanallah, kalau berbicara tentang rumah tangga, tentunya bisa dikatakan bahwa siapapun di antara kita belum cukup dikatakan dia itu sudah berpengalaman di dalam rumah tangga. Namun walaupun begitu, tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan rumah tangganya dalam kondisi tidak baik, ya. Malah semua orang menginginkan rumah tangganya itu adalah rumah tangga yang indah. Bahkan angan-angan semua orang menjadikan rumah tangganya adalah surganya, rumahnya surganya. Maka kita kenal dalam kalimatnya rumahku surgaku atau baiti jannati. Nah, ketika dikatakan baiti jannati itu lebih kepada rumah tanggaku surgaku. Jadi bukan hanya rumah sekedar bentuk rumah saja ya, tetapi rumah tangga. Jadi keadaan kehidupan suami istri itu menjadikan surga. Namun subhanallah, keindahan dalam rumah tangga ini atau rumah rasa surga ini tentu nggak akan terjadi kecuali sebelumnya melewati tangga-tangga yang curam, melewati jalan-jalan yang berlika-liku, melewati rintangan, melewati segala macam hal, melewati perih, sedih, pilu, itu saya rasa itu semuanya mengalami. Apalagi punten usikum wa ya nafsi bittaqwallah di awal-awal pernikahan yang tadi disampaikan bahwa kita ketika menikah ini dua insan yang disatukan dalam akad nikah ketika seorang wali perempuan menyerahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan kalimatnya ankahtuka wa zawajtuka. Seorang ayah perempuan menyerahkan anaknya kepada kepada seorang laki-laki dengan kalimat ankahtuka wa zawajtuka. Aku nikahkan engkau wa zawajtuka dan aku pasangkan engkau dengan putriku. Nah, ketika si suami mengatakan qabiltu atau aku terima nikahnya fulanah binti fulan misalnya, secara langsung saat itu otomatis kita sebagai entah itu sebagai perempuan, entah itu sebagai laki-laki, entah itu sebagai suami ataupun istri, itu langsung artinya secara bahasa menikahkan dua sifat yang berbeda, mengawinkan atau memasangkan dua sifat yang berbeda, menikahkan dua keluarga yang berbeda, mengawinkan dua keluarga yang berbeda. Dan subhanallah, ternyata usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Saat itu pula kita mempunyai ibu dua, kita mempunyai ayah dua. Seandainya adik dari suami kita ada 3 orang dan kita punya adik 3 orang, berarti otomatis kita punya 6 adik. Omnya suami misalnya ada 2, tantenya suami ada 3, berarti tambah lagi om dan tantenya, neneknya dan segala macam. Artinya punten, kalau dikatakan bukan hanya seperangkat alat sholat, tapi sepaket itu benar-benar. Nah ini usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Jadi kita bukan hanya dinikahkan, bukan hanya dikawinkan dengan suami kita saja, tetapi apa? Tetapi kita pula harus menyatukan sifat kita, artinya menyeimbangkan sifat kita. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah, kadang-kadang di awal-awal pernikahan, ini berdasarkan pengalaman kami, kita merasa kita ingin pihak dari keluarga baru kita itu memahami sifat kita. Kita ingin seperti itu tanpa kita sadar bahwa kita pun harus sangat-sangat harus berusaha untuk memahami sifat dan kebiasaan mereka. Punten, siapa kita? Kita datang kepada keluarga yang banyak, sementara mereka harus memahami kita, tapi kita sulit untuk memahami mereka. Ini kadang-kadang yang sulit menciptakan dengan kalimatnya rumahku surgaku. Ketika dikatakan rumahku surgaku, itu bisa dikatakan pasanganku surgaku.
Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ketika dikatakan pasanganku surgaku, itu artinya bisa dikatakan pasanganku surgaku itu adalah pasangan yang lebih mementingkan pasangannya dibanding dirinya. Itu dikatakan pasanganku surgaku. Dan ini ternyata di dalam rumah tangga level yang paling tinggi itu ketika satu rumah tangga sudah mencapai level pasanganku surgaku. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ketika dikatakan pasanganku surgaku, kita lihat bagaimana sifat surga. Ternyata sifat surga, teman-teman yang dirahmati Allah, pasanganku surgaku. Pasangan sih kita tahu, tapi surga itu seperti apa? Sifat surga itu tidak ada yang tertolak. Kelak di surga kita, apapun yang kita minta, kelak di surga tidak ada yang tertolak. Jangankan kita sampaikan dari mulut kita, baru saja terbersit dari hati kita, subhanallah, itu sudah langsung tersaji untuk kita. Maka pantas Ali radhiyallahu anhu mengatakan sifat surga itu dikatakan menurut Ali radhiyallahu anhu, idza ra'a tayrun yatir fashtaha 'ala lahmihi mashwiyan fasaqata mashwiyan. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Sifat surga, jika kita di surga kelak melihat ada burung terbang di hadapan kita, lalu kita begitu melihat burung berangan-angan, ya Allah tuh burung enak banget ya, kayaknya kalau dipanggang, apa yang terjadi? Fasaqata mashwiyan. Maka burung itu langsung terpanggang dan langsung tersajikan untuk kita. Padahal kita belum ngomong, baru hati yang minta. Ini sifat surga. Nah, ketika dikatakan rumah tangga yang indah itu adalah rumah tangga yang sudah mencapai level pasanganku surgaku. Artinya, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, pasanganku surgaku itu adalah ketika seorang istri lebih taat kepada suaminya. Setelah taat kepada Allah tentunya, seorang istri lebih taat kepada suaminya dibanding taat kepada keinginannya. Cek diri kita. Kita lebih taat kepada suami kita atau taat kepada keinginan kita? Atau taat kepada hawa nafsu kita? Atau taat kepada keegoisan kita? Itu yang pertama. Lalu dikatakan juga pasanganku surgaku itu artinya ketika suami tampil sebagai qawwam. Sebagai qawwam untuk istrinya yang taat. Seseorang suami yang menjadi pelindung bagi istrinya itu qawwam. Suami yang menjadi sandarannya yang paling nyaman itu adalah qawwam. Bukan seseorang yang ditakuti, bukan seseorang yang sulit diajak komunikasi, tapi suami qawwam itu seseorang yang menjadi penanggung jawab dunia akhirat. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Sifat pasanganku surgaku itu adalah pasangan yang mampu atau bahkan kalaupun tidak mampu ada keinginan untuk apa? Untuk menyenangkan pasangannya. Lebih baik pasangannya yang bahagia daripada dirinya yang bahagia. Artinya lebih mengutamakan kebahagiaan daripada pasangannya. Dan ini terjadi, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan siapa? Siti Aisyah. Ya tentunya dengan Siti Khadijah pun. Kita lihat, Siti Aisyah, betapa Siti Aisyah ingin lebih membahagiakan Rasulullah SAW. Pun sama, Rasulullah SAW pun ingin lebih membahagiakan Siti Aisyah. Sehingga sering sekali Rasulullah berusaha ingin mengambil sesuatu untuk keperluannya, nggak minta tolong dulu sama Siti Aisyah. Tapi ketika Siti Aisyah mengetahui bahwa Rasulullah mengambil sesuatu atau mengerjakan sesuatu tanpa minta tolong kepada Siti Aisyah, itu terlihat sekali kepanikan Siti Aisyah. Betapa paniknya. Bahkan kalau nggak salah pernah terjadi satu saat Rasulullah itu ingin mengambil minum sendiri, ya. Baru pulang dari peperangan ya saat itu ya, baru pulang dari peperangan, saat itu Siti Aisyah ada. Cuman karena Rasulullah ini ingin lebih membahagiakan istrinya, tidak mau merepotkan istrinya, akhirnya Rasulullah ngambil sendiri ke dapur. Ya, melihat itu tentunya karena Siti Aisyah saking ingin membahagiakan suaminya, apa yang terjadi? Panik dia. Panik sehingga langsung
mengatakan, ya wahai Rasulullah, kenapa engkau ngambil air sendiri? Engkau marah kepadaku? Ada salah apa aku sama engkau sehingga engkau mengambil minum sendiri? Tapi apa jawaban Rasul? Enggak, kata Rasul, aku enggak ada apa-apa. Aku cuma aku takut kamu sedang repot, aku takut kamu sedang mengerjakan sesuatu, maka apa? Maka aku ambil air sendiri. Itu yang terjadi kepada Rasulullah SAW dan Siti Aisyah. Nah ini ketika kita ingin mencapai di level pasanganku surgaku, artinya usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, berusahalah untuk lebih membahagiakan, lebih mementingkan kepentingan pasangan daripada kepentingan diri sendiri. Dan tentunya ini perlu waktu. Banyak yang diperlukan, terutama waktu. Bukan hanya waktu, kita perlu kesabaran. Bukan cuma kesabaran, kita pun perlu banyak syukur. Setelah itu apa? Perlu juga komunikasi. Nggak cukup komunikasi saja, perlu juga uswah atau kudwah ataupun contoh. Dan tak kalah pentingnya, perlu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu waktu ketika kita dinikahkan oleh orang tua kita. Ya, awal-awal mungkin ketika kita baru ta'aruf, ya, ngerasa cocok dengan keluarga pasangan karena kita belum sama-sama terus. Ngerasa oke, udah klop sama calon mertua, apalagi sama calon suami udah klop. Tapi kelak begitu kita terjun, rasanya ini semua dialami oleh semua pasangan. Kok begini ya? Ini nggak ada. Kok ini sekarang ada ya? Dan itu pun yang dirasakan oleh mertua kita. Dan tahukah teman-teman, angan-angan mertua kita dulu, sebelum kita menjadi istri daripada anaknya, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, mereka berangan-angan. Kita ini sebagai putri barunya, kita ini sebagai teman curhatnya, kita ini sebagai teman yang bisa diajak ngobrol. Cek diri kita sekarang. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Perlu waktu. Waktu yang akan memperbaiki semua, tapi dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Waktu, ya perlu waktu, tapi kalau di dalamnya nggak ada kesabaran, nggak akan terjadi. Perlu waktu, tapi kalau di dalamnya tidak ada kesabaran, ini nggak akan terjadi. Punten. Jangankan untuk mencapai level pasanganku surgaku, ketika kita untuk menikah saja kan perlu waktu. Perlu beberapa hal yang harus dilakukan. Ada masa-masa ta'aruf, ya kan? Dari ta'aruf saja kita perlu lihat bagaimana sehingga dikatakan limaliha, linasabiha, lijamaliha, lidiniha, dan selanjutnya itu subhanallah. Bahkan yang penting adalah apa? Lidiniha. Oke, wajahnya cantik, wajahnya ganteng, keturunannya baik, kemudian ekonominya oke. Agamanya gimana? Kalau agamanya nggak ada, punten ya kurang. Ketika kita sebelum menikah kan seperti itu. Ya jangan. Tapi misalnya punten usikum wa nafsi bittaqwallah, gantengnya ya biasa-biasa aja. Keturunannya ya cukup lah misalnya ya. Ekonominya cukup, tapi ternyata agamanya dahsyat sekali, maka langsung ambil yang itu. Itu kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Karena ketika agama sudah dimiliki, insya Allah semuanya bisa diarahkan sehingga bisa mencapai ke puncak pasanganku surgaku. Mungkin ada yang bertanya, tapi ada tuh orang yang calon suaminya tuh oke banget agamanya, tapi ternyata tuh istrinya dibikin rusak sampai KDRT tiap hari. Iya, yang harus kita pikirkan bukan dia beragama, tapi kok begitu, bukan. Tapi yang disimpulkan oleh kita, dia menikah sama orang yang beragama aja begitu ya, apalagi kalau nggak menikah dengan orang yang beragama. Nah ini yang harus kita simpulkan. Kadang-kadang kita nyimpulin, suami dia kan padahal taat banget ya, ke masjid terus, suami sunnah terus, tapi kok jahat sama istrinya. Bukan itu yang kita simpulkan. Kita simpulkan dia menikah dengan seorang yang beragama saja begitu, apalagi kalau nggak beragama. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Tapi ada yang agamanya baik, kurang baik, biasa-biasa aja, tapi kok sukses ya, bahkan rumah tangganya adem ayem. Kita kan nggak tahu, bisa jadi awal-awal kelihatannya biasa, tapi mungkin di perjalanan dia melakukan syariat-syariat yang indah. Jadi punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Puncak yang indah dalam rumah tangga itu ketika apa? Ketika kita sudah di level pasanganku surgaku. Perlu waktu,
perlu kesabaran, perlu komunikasi. Kemudian lagi setelah perlu waktu, perlu kesabaran, komunikasi, dan perlu contoh. Contohnya tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita contoh. Kalau misalnya, aduh Rasulullah seperti apa ya? Cari tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga. Ataupun paling tidak kita cek bagaimana orang tua kita. Kan kita suka ngelihat orang tua kita seperti apa. Mungkin punten usikum wa ya nafsi bitaqwa. Tapi kan orang tua saya malah berantem. Itu pun bisa jadi contoh. Contoh untuk kita jangan sampai sering berantem. Ya, ketika sudah mulai membangun rumah tangga. Usikum wa ya nafsi bitaqwa. Contoh, subhanallah. Setelah itu contoh apa? Setelah contoh usikum wa ya nafsi bitaqwa, perlu adanya kedekatan kita. Hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Punten jangan-jangan ketika kita ngerasa, kok suami saya begini ya? Kok mertua saya begini ya? Punten usikum wa ya nafsi bitaqwa. Jangan dulu bermimpi hubungan kita dengan suami kita baik. Jangan dulu bermimpi hubungan kita dengan mertua kita baik sebelum hubungan kita dengan Allah baik. Nggak ada ceritanya hubungan dengan manusia baik kalau hubungan dengan Allah tidak baik. Oke, secara zahir mungkin begitu, tapi secara batin tidak bisa dikatakan seperti itu. Bukankah Allah mengatakan, Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah yang mengikat antara hati manusia. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Tempatkan mertua kita sebagai orang tua kita. Maka kalau ada dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, rasa-rasanya sangat pantas. Kalau dikatakan ridhollah fi ridhol mertua, wa suhtullah fi suhtil mertua. Artinya ketika dikatakan ridhollah fi ridhol walidain, ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua, rasa-rasanya pantas kalau dikatakan ridho Allah ada pada ridho mertua, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Apalagi kita sebagai istri. Bukankah surga kita ada pada suami? Mana mungkin kita bisa mendapatkan surga dari suami kalau suami tidak mendapatkan surga daripada orang tuanya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Jadikan mertua kita adalah sahabat kita, karena kelak kita akan ada di posisi mertua. Kita akan menjadi mertua. Nah, ketika kita ada di posisi mertua, apa yang kita inginkan? Kita pun ingin kelak menantu kita menjadi teman kita. Kita ingin kelak menantu kita selalu ada ketika kita perlukan. Itu kan yang kita inginkan kelak. Nggak kebayang mungkin sekarang, saya masih usia 30 lah. Udah 30 belum sih? Tia, belum ya kayaknya. Ya. Ini teman-teman kami kayaknya belum 30 deh. Atau paling-paling ini juga 32 ya, ahli surga ya. Masya Allah. Jadi ketika kita ketika kita menjadi menantu, ingin seperti apa, maka terapkan sifat kita atau keinginan kita kepada mertua. Nah, karena kita kelak akan berada di posisi mertua. Ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis atau asar mengatakan kama tadin tudan. Seperti apa yang kita lakukan, maka seperti itu yang akan kita dapatkan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan in ahsantum. Jadi kalau kita berbuat baik, maka itu yang akan kita dapat. Ya. Dan kalau kita berbuat buruk, maka itu pula yang akan kita dapat. Jadi usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Ingin berada di level pasanganku surgaku, ternyata punten bukan hanya fokus dengan pasangan saja, tapi benar-benar pasangan iya, bersama keluarga pasangan iya. Bahkan punten ketika Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, wahai sahabat-sahabatku,
Inginkah kalian aku kabarkan sebagai siapa saja di antara istri-istri kalian yang merupakan ahlul jannah? Bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, istri-istri ahlul jannah itu adalah satu al-walud. Al-walud itu yang memaksimalkan mendapatkan keturunan. Lalu selanjutnya adalah al-wadud. Al-wadud itu adalah yang memiliki cinta. Lalu juga selanjutnya ada yang dikatakan al-a'ud. Al-a'ud itu yang mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Subhanallah. Al-wadud, kita cek dulu al-wadud. Al-wadud itu adalah yang memiliki cinta. Dan cinta ini, beberapa ulama menafsirkan al-wadud yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-wadud seorang istri ahlul jannah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, beberapa ulama menafsirkan al-wadud di sini yang mempunyai cinta, bukan hanya cinta kepada suami, tapi juga cinta kepada keluarga suami. Umi Maki, kenapa sih kalau keluarga istri nggak diabsen? Deh sama keluarga istri mah udah nggak usah ditumbuhkan lagi, itu udah otomatis. Ya, yang sulit untuk ditumbuhkan itu justru al-wadud itu cintanya kepada keluarga suami. Wallahu a'lam, ini yang ditafsirkan oleh beberapa ulama. Bahkan dikatakan ada yang lebih dahsyat, al-a'ud. Al-a'ud itu yang mudah memaafkan, yang mudah minta maaf. Ketika kita keliru, datangi suami, minta maaf. Bahkan jangan sampai beranjak dari hadapan suami sebelum suami ridho. Bahkan Rasulullah mengatakan seorang istri yang ahlul jannah itu al-a'ud, yang ketika dia mendapatkan kekecewaan dari suaminya, dia datangi suaminya, lalu dia raih, dia genggam tangan suaminya itu, dia mengatakan, hadhihi yadi biyadik, la alduku ghamdun hatta tauba. Wahai suamiku, ini tanganku ada pada tanganmu. Aku nggak akan bisa tidur sampai kau ridho. Itu kalau kita punya kesalahan. Ini dimaksudkan oleh Rasulullah al-a'ud. Tapi al-a'ud itu juga adalah seorang istri yang ketika suaminya mengecewakan dia datangi suaminya, dia raih tangan suaminya, lalu dia katakan, wahai suamiku, hadhihi yadi biyadik, ini tanganku ada pada tanganmu. La aghku ghamdan hatta tarda. Aku nggak bisa tidur sampai kau ridho. Padahal apa? Yang salah suaminya. Tapi tetap kalau kita ingin dikatakan sebagai istri ahlul jannah, datangi suami, minta ridhonya. Kenapa Umi Maki? Kan yang punya salah suami, kok istri yang minta maaf? Karena bisa mungkin kita penyebabnya. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ketika kita ingin mencapai pada level pasanganku, surgaku, apa saja yang harus kita lakukan tadi? Harus punten. Waktu. Ya. Waktu yang menentukan. Dengan berjalannya waktu, tetapi di dalam waktu juga harus ada kesabaran. Setelah kesabaran, punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Jangan putus komunikasi dengan pasangan. Artinya apapun yang kita lakukan, komunikasikan dengan pasangan. Apapun yang dilakukan pasangan, selama itu tidak bisa kita pahami, tanyakan hal ini kepada pasangan. Dan contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Juga bisa orang tua kita jadikan contoh. Ambil yang baiknya dari orang tua dan tinggalkan yang buruknya. Ini sebagai cermin bahwa kita tidak boleh melakukan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Dan jangan sampai lupa, hubungan baik kita dengan Allah sangat penting. Karena yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada pasangan kita adalah Allah. Dan yang menumbuhkan cinta pasangan kita kepada kita adalah Allah. Yang menumbuhkan cinta keluarga pasangan kita, cinta mertua kita kepada kita pun adalah Allah. Jangan berharap mertua kita, suami kita menyayangi kita kalau hubungan kita tidak baik dengan Allah. Allahu a'lam. Ya, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Makasih banyak Umi Maki tadi sudah menyampaikan apa yang disampaikan
tentang segalanya masalah keluarga dan apa-apa saja dalam keluarga yang diperlukan untuk membenahi dirinya. Tadi disampaikan bahwa bahkan ini adalah satu ungkapan yang sangat luar biasa. Tidak ada dalam rumah tangga yang berpengalaman, itu tidak ada. Semuanya masih belajar karena ujian ataupun yang namanya masalah dalam rumah tangga setiap saat, setiap waktu berbeda. Tergantung kitanya siapa. Ketika kita baru menikah belum punya anak, ada masalah. Setelah punya anak juga ada masalah. Beda masalahnya dengan waktu belum punya anak. Belum punya rumah ada masalah. Setelah punya rumah juga ada masalah. Walaupun beda masalahnya saat punya rumah dan tidak punya rumah. Belum punya kendaraan ada masalah. Setelah itu ya kita susah sih Pak karena nggak ada kendaraan, masalah. Tapi ternyata setelah ada kendaraan juga ada masalah. Seperti itu. Iya, dapat pekerjaan masalah, nggak ada dapat pekerjaan juga masalah. Karena harus diketahui kalau insan halu'a. Manusia ini diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Sama ya. Suami kita adalah manusia, istri kita juga adalah manusia yang selalu ada keluh kesah. Apapun selalu mendapatkan keluh kesah, dan ini wajar untuk kita pahami. Karena apa? Karena terkadang dikasih A masih ngeluh, ada B juga mengeluh, harapannya ingin C, dikasih C juga masih ada keluhan. Karena manusia ini tidak lepas daripada keluhan. Memang hidup di dunia ini, coba cek, aduh hujan ya, jadi begini, kasih panas, ya panas ya, begitu. Itulah manusia. Sama ya, dalam keadaan kenyataannya, mau suami, mau istri, keluh kesah itu akan selalu didapatkan ketika dalam kehidupan yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka tidak ada yang namanya berpengalaman di dalam rumah tangga, itu tidak ada. Semuanya masih belajar. Maka disitulah ada ungkapan yang indah sekali disampaikan para ulama, allamatni al-haya. Allamatni al-haya artinya adalah kehidupan telah mengajariku, ataupun pengalaman telah mengajariku. Ya, pengalaman yang telah mengajari kita semuanya. Pengalaman apa? Pengalaman dalam rumah tangga ketika berbicara tentang rumah tangga. Pengalaman itulah yang bisa kita ketahui, oh ternyata istri saya tidak suka begini ya. Itu pengalaman, berarti saya tidak boleh begini lagi. Oh ternyata suami saya tidak suka kalau saya melakukan ini ya. Oh ternyata suami saya tersinggung kalau saya mengatakan ini ya. Berarti pengalaman itulah yang mengetahui bagaimana sifat-sifat pasangan hidup kita yang sebenarnya. Pengalaman inilah yang telah mengajari kita. Pengalaman inilah yang telah mendidik kita. Apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Pengalaman inilah yang membuat kita tahu, oh suami saya senang dengan ini, maka lakukan apa yang disenangi oleh suami sebelum suami memintanya. Oh ternyata istri saya suka ini, lakukan apa yang disukai oleh istri sebelum istri memintanya. Oh ternyata pasangan hidup saya tidak suka ini, maka tinggalkan sebelum pasangan hidup kita mengatakan kata-katanya saya tidak suka itu. Kenapa demikian? Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hakikatnya, sebenarnya untuk dipegang baik-baik oleh kita, apapun yang namanya sudah rumah tangga, tadi Umi Maki sudah mengatakan kata-kata itulah yang disampaikan Umi Maki itu adalah pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, terkadang apa yang kita inginkan belum tentu kita raih. Tapi apapun yang kita dapatkan, kami selalu mengatakan itulah pasti terbaik buat kita. Jadi ketika kami berdua menginginkan sesuatu, ya kami sudah tahu ini kita harus usaha untuk mendapatkannya. Tapi belum tentu kita mendapatkan apa yang ada, tapi kita usaha. Setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh, setelah juga berdoa, kita ikhtiar semaksimal mungkin, ternyata tidak mendapatkannya, kita akan mengatakan inilah yang terbaik buat kita. Tidak pernah dengan mengatakan kata-katanya, Bapak sih kurang usaha, Mama sih kurang ini, Bapak sih. Nggak pernah saling menyalahkan di antara suami istri, ya, ketika ada sesuatu yang terjadi, padahal dua-duanya telah sepakat untuk melakukan hal yang sama. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam memang yang memetik buah khuldinya adalah Hawa. Yang meminta Nabi Adam untuk memetiknya adalah Hawa. Lalu yang memakan juga pertama adalah Hawa. Menyerahkan kepada Adam juga adalah Hawa. Tapi dikeluarkan dua-duanya. Punten, berapa banyak orang mengatakan Adam dikeluarkan dari surga gara-gara Hawa sih? Itu tidak bisa. Kalau dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi menyatakan salah mama, salah bapak, salah kamu, salah pasangan. Tidak.
Tapi lihat konsepnya Nabi Adam. Ketika ada sesuatu peristiwa yang terjadi kepada siapa? Kepada keluarga, maka yang terjadi adalah Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Rabb, kami telah berbuat zalim terhadap kami. Kami telah berbuat salah. Kami telah melakukan keliru. Nabi Adam tidak pernah menyatakan, ya Allah ini gara-gara Hawa. Tidak ada. Kalau sudah rumah tangga, keputusan bersama, keinginan bersama, pekerjaan bersama, dilakukan bersama. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin tidak didapatkan, harus saling menguatkan dengan mengatakan, ini yang terbaik Bunda, ini yang terbaik Ayahanda, ini yang terbaik Mah, ini yang terbaik Pak. Seperti itu. Iya, karena yang namanya terkadang rumah tangga, suatu saat suami lagi kuat. Tapi ingat, sekuat-kuatnya suami pasti ada kelemahannya. Dalam suasana lemah suami, maka disitulah istri harus bangkit lebih kuat daripada punten. Suami terkadang punten, bukan hanya terkadang. Wanita ini yang kami tahu, ini adalah pelajaran. Artinya apa? Artinya ada alamatni haya, kehidupan yang telah mengajari kami. Istilahnya kalau dikerucutkan, saya telah diajari oleh kehidupan saya pribadi bersama keluarga, sama Unya Maki. Ya, kelihatannya laki-laki kokoh kuat, tapi satu saat ketika kami ditempa masalah, ternyata perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan lebih gagah ataupun lebih tajam, perempuan lebih tahan daripada laki-laki. Subhanallah, itulah kenyataannya. Siapa yang menenangkan Rasulullah saat Rasulullah mendapatkan kesulitan di dalam berdakwah? Siti Khadijah. Siti Khadijah yang menenangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Seperti itu. Siapa yang telah menenangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ketika kekecewaan yang terjadi? Ternyata Ummu Salamah yang memberikan petua, begini ya Rasulullah, caranya begini ya Rasulullah. Ternyata jangan pernah menganggap seorang wanita itu hanya di rumah, ngurus itu, bereskan ini. Tidak. Di balik itu punya akal yang kuat, kecerdasan yang luar biasa, keinginan yang kuat, keinginan yang gagah. Tidak kalau misalnya ingin bukti, berapa banyak seorang atau keluarga yang dibesarkan oleh seorang wanita, setelah suaminya wafat, dia harus membesarkan putra-putrinya tanpa perempuan itu menikah lagi. Banyak yang seperti itu? Banyak. Banyak. Istri wafat suaminya, tidak menikah lagi. Tapi apa sehingga menjadi sukses? Banyak kami tahu. Tapi kami tidak menemukan sampai hari ini. Begitu istrinya meninggal, lalu suaminya, laki-laki ini, membesarkan putra-putrinya dengan sendiri. Maka ada kata-kata, bahasa Singapura, apa namanya? Itu biasanya dimiliki oleh laki-laki atau perempuan itu? Perempuan biasanya. Kenapa? Karena kekuatan perempuan itu luar biasa. Dia bisa membesarkan tanpa pendamping. Tapi laki-laki punten tanpa merasa hormat, susah membesarkan tanpa pendamping. Kenapa? Inilah kekuatan yang dimiliki oleh wanita. Punten. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini sebagai pengalaman yang memang menjadikan pelajaran buat kami berdua. Dari awal ketika kami menentukan untuk melakukan terima kasih dengan judul seperti ini. Dengan adanya judul seperti ini, ya, kami berdua sempat komunikasi. Saya tanya, dan saya baru tahu, dikatakan, Mi, ingat nggak waktu kita ketemu? Waktu saat itu kita bareng-bareng, utusan dari pesantren. Lalu saat itu, punten bahasanya ya, saya mengungkapkan keseriusan kepada Uminya Maki. Lalu saya tanya, Umi waktu itu menganggap serius nggak saya mengatakan itu? Dia bilang, enggak, katanya. Saya nggak anggap serius, saya jalanin aja gitu. Enggak, saya nggak anggap serius. Itu karena bayangin, saya waktu itu masih SMA kelas 3 ya. Uminya Maki SMA kelas 2 waktu itu. Waktu itu lomba, lalu saya sampaikan dengan menyebutkan kata-katanya, saya ingin mencari seseorang yang mendampingi saya. Iya. Saya rasa masih kecil gitu dong ngomongin begitu. Saya tanya sama Uminya Maki, baru tadi pagi saya tanya setelah saya kajian, karena nanti judulnya ini, oh iya. Oh gitu, saya mau nanya dulu, saya bilang. Ingat nggak waktu dulu habis dari Garut, saya tanya. Kalau bahasa sekarang mah ditembak gitu ya. Bahasa sekarang mah ditembak gitu. Saya katakan, ya dengan mengatakan, kita serius sambil membawa piala waktu itu ya. Kita juara, justru waktu itu yang juara pidatonya Umi Maki. Jadi kita itu suka lomba di pesantren tuh, ya kebetulan pas angkatan kita yang suka dikirim lomba-lomba tuh, abinya Maki sama saya, sama adiknya beliau gitu. Waktu itu meraih juara ya. Padahal saya yang memberikan bahan untuk ceramah beliau. Saya ngajarin untuk beliau. Malah saya guru ceritanya.
Malah saya nggak masuk juara ya. Uminya Maki juara. Itu kan liar ya panitianya ya. Jadi saya malah nggak juara, nggak tahu. Saya lupa bilang dia guru saya. Gimana zaman dulu tuh malah saya nggak juara gitu. Padahal kalau secara itu saya lebih bagus, bagus. Ternyata saya nggak juara. Dan sambil bawa piala, Uminya Maki di depan, gitu kan, perempuan di depan, dia bilang, saya kan pada tidur tuh di jalan, saya ngomong, dia bilang, makasih juara, kita lagi cari nih yang namanya bla bla segala macam. Saya katakan, waktu saya bilang saya ingin cari pendamping serius, kamu nganggapnya Bang? Enggak apa, saya biasa aja nggak serius. Aduh, jadi saat itu kamu enggak. Terus saya bilang, kapan kamu yakin kalau saya ngajak serius? Kapan kamu yakin? Terus beliau bilang atau Menyamaki bilang, ketika kamu waktu Abi dibawa ke Bandung untuk dibawa ke Pakistan atau berjuang. Saat itulah saya merasa dengan mengatakan, iya juga ya perlu untuk menata kehidupan. Itu kan? Nah itu setelah beberapa lama ya saya ke Bandung. Dan subhanallah punten. Kita tahu perjuangan yang kami rasakan untuk berdua menyatu ini. Bayangin teman-teman semuanya punten tanpa persaudaraan. Tapi ini perjalanan. Kami adalah keluarga pesantren. Uminya Maki ini adalah keluarga bisnis. Ya, makanya sampai sekarang jualan aja kerjaannya ya. Ya. Karena bisnis ya. Sampai bisnis itu, bisnis ini. Oh, keluarganya itu bisnis semuanya. Iya, tapi keluarga yang taat terhadap syariat walaupun tidak mempelajari dalam, tapi kedisiplinan syariat Islam ataupun kedisiplinan dalam rumah tangga, dalam keluarga orang tuanya itu kedisiplinan Islam. Tapi untuk mempelajari tafsir hadis tidak. Makanya anaknya dipesantrenkan. Iya, di pesantren kami. Kami adalah keluarga pesantren. Begitu kami menjalin hubungan, tahu nggak apa dikatakan oleh pesantren? Semua keluarga di pesantren tidak menyetujui. Waduh, sakit hati banget ya, Mia. Yang sakit hati mah saya, Bapak mah tidak. Oh gitu ya. Saya sakit hati, ya, kan sama-sama. Ya. Sakit hati banget, nggak disetujui. Punten, ya, punten. Halangan kami bukan setelah menikah. Dari awal mau jenjang pernikahan saja, punten. Ya, ini saya cerita awal dulu, singkat saya gambarkan. Tidak menyetujuinya. Orang tua tidak. Dari pihak ibu bapak tidak menyetujui dari pihak saya. Nenek, kakek, om, tante, pokoknya ponakan, pokoknya seabrek-abrek satu pesantren itu nggak setuju. Semuanya tidak menyetujuinya. Bahkan jangankan gitu, tetangga aja nggak setuju. Kan aneh. Apa hubungannya tetangga gitu? Semuanya diomongin, nggak setuju. Alhamdulillah Allah berikan yang setuju itu 2. Siapa? Adik saya yang laki-laki, ya temannya ya gitu kan. Temannya punya mati ya. Jadi yang setuju adalah adik saya, lalu paman saya. Yang setuju hanya 2. Subhanallah. Tahu nggak akhwat yang berbahagia, ikhwat kami dipisahkan. Saya dipisahkan untuk menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bisa dibayangkan seperti apa? Ke Makkah Al-Mukarramah yang kita tidak tahu kita akan berjumpa kapan, akan bertemu kapan. Subhanallah. Tapi untuk memperlihatkan keseriusan, dan saya selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya. Saya ini ingin sekali bersama Uminya Maki untuk berjuang bersama-sama, menjalin dalam hubungan. Itu saya datang ke orang tuanya menyampaikan kepada orang tuanya legowo dengan mengatakan silakan. Iya. Lalu sampaikan ini sebelum ke Mekah. Lalu saya sampaikan, tahu saya akan dikemekahkan. Dan saya disampaikan ke Mekah, perasaan saya dikemekahkan itu niat utamanya sepertinya gitu ya, sebetulnya waktu itu bukan untuk disuruh belajar, tapi apa? Biar pisah dengan ini, Uminya Maki. Biar pisah, biar nanti Uminya Maki dapat pasangan lain, saya dapat pelupakannya, seperti itu. Tapi subhanallah karena dia doa terus mungkin biar saya tidak lupa kepada dia, saya nggak jadi lupa-lupa gitu ya. Yang doanya dikabulkan doanya itu. Subhanallah. Nah punten, bayangkan ya, ini singkat saya gambarkan. Maka ini perlu kesungguhannya demikian. Saya bilang kepada ibu, kepada bapak, Pak, saya ingin menikah dengan pilihan saya. Saya takut kalau saya telepon, kalau saya jumpa dalam waktu yang dekat-dekat saya berangkat ke Mekah, gitu kan? Takut nanti dosa bertambah. Bapak hanya mengatakan, kalau kamu mau menikah, silahkan nikah, tapi jangan dikasih tahu bapak sama mama. Karena bapak, mama hanya bisa merestui saja kalau kamu berani nikah tanpa ibu dan bapak. Itu perkataan. Kenapa? Karena saya takut ini dosa kalau ketemu. Kata bapak, ya kalau mau nikah aja, tapi bapak sama mama nggak hadir. Cuma doa aja. Itulah bahasanya kira-kira.
itu jadikan pegangan. Saya datang ke rumahnya uminya Maki saat itu di toko ya, di toko apa? Toko owner deal apa namanya? Motor ya. Saya datang ke tempat tokonya Bapak owner deal motor, saya datang. Assalamualaikum Pak, pagi-pagi masih ingat jam 9. Saya mau datang semua apa? Kalau boleh saya mau menikah dengan putri Bapak sekarang. Tahu gak jawabannya? Ayah mertua saya pada waktu mengatakan, kapan sekarang? Ayo. 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 Ayo, ya, ayo, ya. Langsung naik ke atas, langsung saat itu ambil ada seorang ulama kiai didatangkan dari pesantren, salah satu pesantren, datang paman saya, lalu masya Allah akad nikah, yang penting halal. Setelah akad nikah itu kita nggak ngapa-ngapain, nggak jumpa, cuman saya halal dengan dirinya atau dengan uminya Maki, uminya halal dengan saya, selesai. Masya Allah, itu hanya untuk halal. Beberapa bulan setelah itu kami ke Mekah dan tidak berjumpa. Bisa kebayang nggak 2 tahun setelah akad nikah tidak ketemu. 2 tahun setelah akad nikah dan saya nggak ngerti kapan saya balik. Dan yang keluarga tidak tahu kalau kita sudah suami istri. Kalau sekarang namanya mungkin apa, nikah siri. Kalau sekarang bilangnya nikah siri. Kita dia di Mekah atau komunikasi apa nggak haram hukumnya. Saya tidak mau sesuatu yang tadinya baik malah menjadikan keburukan. Nah itulah, dalam mencetak kebaikan dalam rumah tangga, ingat ya, jangan pernah untuk meraih kebaikan dalam rumah tangga diawali dari awal dengan maksiat. Hati-hati. Memang indah untuk menyatukan 2 insan, tapi cek cara-cara itu bagaimana. Itulah yang kami rasakan. Maka saya sepakat. Setelah itu, Masya Allah punten, merayunya orang tua seperti apa, dan akhirnya diizinkan untuk menikah, padahal saya sudah nikah. Dan saya sudah dapat buku apa? Buku nikah. Waktu itu saya sudah dapat buku nikah, karena uminya waktu 19 tahun, saya 20 tahun. Ya usianya, berarti sudah berhak mendapatkan buku nikah. Buku nikah saya pegang, uminya waktu pegang. Tahu begitu saya pulang dari Mekah setelah 2 tahun, perjuangannya di Mekah ini selama 2 tahun, punten ya bahasanya, mencari nafkah di sana, ia menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, dan akhirnya orang tua nanya dengan mengatakan, kamu mau ngapain? Nanya ke saya, kamu mau apa setelah berbuat baik kepada orang tuamu ini? Saya katakan, saya ingin menikah dengan uminya Maki. Nama aslinya tahu kan? Lisepti Rahmalia. Ya, saya ingin menikah dengan Teteh, sambilnya Teteh. Ibu bapak katakan, iya, setuju. Subhanallah, tahu nggak teman-teman? Begitu pulang, ayah itu datang ke KUA. Begitu tiba ke KUA, mendaftarkan, apa kata petugas KUA? Pak Kiai, nama ini sudah terdaftar 2 tahun yang lalu. Dia sudah menikah. Subhanallah. Lalu orang tua itu langsung, oh gitu. Senyum orang tua saya itu. Lalu datang ke rumah, pas saya lagi duha, selesai, orang tua pagi-pagi gitu ya. Orang tua duduk, ini manggil, sini, manggil saya. Saya duduk di depannya, orang tua bilang gini, maaf ya, ternyata kamu sudah menikah, Bapak belum doa buat kamu. Sini, Bapak dipeluk sama bapak saya, sama ibu saya. Lalu sambil meluk katakan, barakallahu laka wa barak alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Panggil istrimu, panggil mantuku. Dan Umi tidak tahu kalau Bapak itu sudah tahu tentang peristiwa ini. Dulu kan nggak chat, tahu anak-anak, oh Bapak sudah tahu, nggak ada chat-chatan waktu itu. Hanya ditelepon, begitu datang uminya Maki, dipeluk sama bapak, dipeluk sama ibu, sambil meneteskan air mata dengan mengatakan, ternyata selama 2 tahun ini kamu mantuku, cuma aku nggak tahu, kata almarhum sudah wafat dua-duanya ya. Masya Allah, itu keindahan yang kami rasakan. Dan punten, perjuangan yang indah dalam rumah tangga, jadikanlah pengalaman ini pelajaran bagi kita dalam kehidupan. Terutama pengalaman dalam rumah tangga, dalam perjalanan yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan punten, itulah yang mungkin kita bisa gambarkan sebagai apa kata-kata besar. Jadikanlah pengalaman di dalam rumah tangga yang buruk jangan sampai terulang lagi. Suami tidak suka ini, jangan diulang. Istri tidak suka ini, jangan diulang. Suami senangnya ini, lakukan. Terus, istri senangnya ini, lakukan. Maka sebenarnya dalam rumah tangga itu menjadi kacau gara-gara sudah tahu istri tidak suka. Sudah tahu suami tidak suka. Kenapa harus diulang? Kenapa harus dikerjakan? Itulah yang ada. Maka itulah gara-garanya menuruti keinginan sendiri daripada mengikuti keinginan pasangan hidup. Maka tadi tertinggi adalah berusaha untuk
membahagiakan pasangan hidup daripada membahagiakan diri sendiri. Karena pada dasarnya kita ini bahagia ketika dibahagiakan oleh pasangan hidup, namun kita lebih bahagia ketika dapat membahagiakan pasangan hidup. Mungkin ini singkatnya ya, kalau ingin berbicara tadi apa yang ditanyakan untuk sharing, apa yang bisa di-sharingkan, silahkan kepada teman-teman kami. Silahkan jika ada yang disampaikan. Jazakumullah khair. Syukran. Allah barik fiik. Masya Allah, jazakumullah. Umi Abi, kok aku yang pengen nangis tadi dengar cerita Umi Abi, Masya Allah, perjuangan 2 tahun, kayaknya kalau aku udah nyerah duluan. Kayak terserah gitu. Nah ini Umi Abi, Masya Allah, ini ada Dita juga hadir. Mungkin kita panggil Dita sebentar ya, kita ngobrol sama Dita gimana yang minggu lalu. Ibu Anandita. Mas, boleh di-unmute dari operator. Jadi kita ngobrol sama Dita, sama Mario 2 minggu lalu, Mi, gimana pengalaman mereka yang tadinya kan, apalagi mereka background-nya dari dunia entertainment gitu ya, sekarang Masya Allah kalau bisa dibilang, aku juga banyak belajar dari Mario sama Dita, bisa barengan, sama-sama jadi lebih baik terus gitu setiap harinya. Mario lagi Dita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi, Abi. Dita sehat nih. Di sini deg-degan ada Umi Abi, Cek. Kalau Dita sudah tahu perjalanan kita, karena waktu itu pernah bicara bersama beliau, sama Mario juga. Masya Allah. Tadi pagi juga udah nonstop nih, aku seneng banget dapat tausiah Abi sama Umi seharian nih, kayaknya tadi pagi juga ikutan kan dari masjid. Oh, Masjid Fatimah ya? Iya, kan di Zoom. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini Abi, beberapa Dita, ada yang mau ditanyain nggak? Pembuka nih pertanyaan ke Abi Umi sebelum kita ke pertanyaan teman-teman. Ya, Umi, Abi, Masya Allah, ini kan banyak pelajaran yang selalu bisa kita ambil juga gitu dari perjalanannya Umi sama Abi. Kadang-kadang kita juga pengen banget gitu, bisa kayak Umi, saya kayak Abi, benar-benar jadi contoh insya Allah gitu ya. Allah. Alhamdulillah benar-benar beruntung bisa jadi muridnya Umi sama Abi. Jadi kita lihat langsung kan seperti apa gitu. Cuman namanya di perjalanan ya biasa kan udah tahu nih ilmunya, tapi kadang-kadang kan ya ada ego, ada nafsu, ada godaan-godaan gitu ya untuk tidak mengamalkan ilmu gitu yang udah kita tahu gitu. Nah ini harus gimana sih Umi, Abi gitu, mengatasinya gitu. Kadang-kadang kan ada ya itu ya lagi marah banget terus suruh minta maaf, aduh gimana dong? Yang kayak gitu-gitu. Nah ini apa sih tipsnya mungkin, atau misalnya Umi lagi ngambek nih sama Abi, gimana nih caranya biar petlong gitu hati gitu? Gimana Umi, Abi? Umi, sok lah. Kan yang ngambeknya juga Umi tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Kalau tanpa bermaksud untuk apa-apa, kalau saya dan Abinya Maki itu nggak kuat loh lama-lama ngambek-ngambekan. Diam-diaman gitu ya. Serius nggak kuat. Karena paling nggak enak loh ngambek-ngambekan sama pasangan tuh. Yang paling nggak enak ya, mau dikasih duren apapun nggak pengen gitu kan. lagi enggak, pokoknya semuanya jadi nggak mood. Dikasih tas sebagus apapun jadi nggak suka gitu kan. Kalau lagi nggak ada masalah sama pasangan tuh benar-benar. Nah kalau saya usikum ya nafsi bittaqwallah, tentu setiap orang kan memiliki sifat egois ya. Itu fitrah seorang manusia. Tetapi punten usikum wa ya nafsi bittaqwallah, saya selalu terngiang-ngiang dengan pesan seorang yang boleh dikatakan guru, ayah, secara tidak langsung menyampaikan bahwa mungkin
dulu saya, jadi ada penyesalan ketika dulu di masa-masa istrinya masih hidup, dia mudah marah, dia mudah tidak, ketika istrinya bicara tidak diperhatikan, bahkan apapun yang dilakukan istrinya itu disepelekan. Kemudian juga dia ada rasa punten ya, sedikit malu kalau dengan perbuatan atau tingkah laku istrinya di hadapan teman-temannya, dan terasa ketika istrinya sudah wafat dia sangat menyesal. Dia bilang, saya ditinggal ibu saya biasa, artinya sedih ya, cepat hilang. Saya ditinggal ayah saya sedih ya, tapi cepat hilang. Tapi ketika saya ditinggal istri saya, itu hal yang sangat nggak bisa tergantikan artinya. Ini yang saya selalu terapkan dalam diri saya. Sampai ada juga seorang sahabat yang ditinggal oleh suaminya, dia bilang, dia secara seraya bergumam, Mas, nggak apa-apa deh kamu benci sama aku, nggak apa-apa deh aku dibilang jelek, nggak apa-apa deh kamu bilang aku jutek, nggak apa-apa deh asal kamu masih ada dekat aku. Nah, seperti itu. Sekarang punten ya, mungkin sekarang ngerasa kita, suamiku begini, tapi yakin nggak kita nggak menginginkan suami kita yang seperti ini kelak? Ketika mereka naudzubillah ya, punten ya, bukan naudzubillah, ketika qadarullah yang harus pertama kali dipanggil itu adalah pasangan kita. Apa yang akan kita lakukan kelak? Punten, maka punten usikum wa nafsi bittaqwa. Saya selalu menerapkan di dalam diri saya, ya Allah berikan aku kemampuan untuk berbakti kepada pasanganku selagi aku mampu, dan berikanlah kesabaran kepada suamiku untuk menerima segala kekuranganku. Itu yang selalu saya minta sama Allah. Jadi dan ini pun yang pelajar, dan ketika mengatakan untuk menerima kekuranganku itu saya dapat pelajaran banget dari beliau, dari Abinya Maki, ketika awal-awal dulu tuh heboh punten ya, mungkin teman-teman di awal-awal heboh ada ulama yang menikah dengan istri baru ya. Itu saya baper banget, tentunya namanya perempuan gitu kan, ada ulama nikah lagi gitu, baper, sangat-sangat baper. Nah, tentu saat itu saya sampai bilang sama Abinya Maki, saya bilang, Abi, saya tahu kalau surga istri itu ada pada suami, bahkan seorang istri itu akan mendapatkan surga yang sangat indah ketika istrinya merelakan suaminya untuk berpoligami. Tapi aku nggak bisa, aku bilang aku pengen dapat pintu surga dari pintu yang lain. Tapi tahu jawaban beliau bilang, aku bukan aku nggak pengen ngasih kamu pintu surga dengan jalan itu. Aku pengen kamu mendapatkan pintu surga dari kesabaran kamu menghadapi kekurangan aku. Itu buat saya yang menjadikan nggak bisa ngambek lama gitu. Itu pun beliau, masya Allah, beliau juga kalau kalau sedikit ada yang tidak enak dengan saya tuh nggak pernah dibawa, dia nggak pernah pergi dari rumah. Artinya misalnya kalau sekalipun ada kajian di luar, kalau belum selesai masalahnya dengan saya, dia nggak pergi dulu, pengen diselesaikan dulu. Itu yang selalu kami terapkan dalam kehidupan kami. Mungkin ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman. Oke, sekarang mereka begini, tapi apa jadinya nanti ketika kita sudah punten ya, kita nggak tahu, umur nggak tahu siapa yang akan duluan, apa yang kita rasakan nanti. Dan banyak sekali kelebihan yang kita bisa ambil dari pasangan kita yang orang lain nggak punya itu. Jadi punten, jangan mencari-cari kekurangan pasangan kita, tapi syukuri dulu kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita, yang yakin orang lain tuh nggak punya. Kalau kita mencari kekurangan atau kita menuntut kekurangan itu diperbaiki, itu nggak akan selesai. Tanpa kita bersyukur atas kelebihan yang suami kita kasih kepada kita. Seperti itu mungkin wallahu a'lam, Abi. Ya, kalau Masya Allah ini pertanyaan yang memang tajam dan untuk kita semuanya ya. Kalau kami tadi Umi Maki sudah mengatakan demikian, jadi
secara pribadi saya tidak pernah bisa meninggalkan rumah atau meninggalkan uminya Maki kalau ada sesuatu yang belum beres, apapun, ya harus dibereskan. Dan bukan apa-apa, kita paling lama kalau ada masalah itu, ya paling lama itu 15 menit, 20 menit tuntas. Iya, tidak lama. Kenapa? Begitu ada masalah, uminya Maki bicara, tek 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 tek, saya diam. Kalau saya lagi punten, siapa sih yang tidak pernah marah kepada pasangan hidup, ya? Dengan mengatakan, kamu begini nih, ya udah saya diam aja. Saya diam, dan kalau saya diam, uminya Maki sudah tahu, oh berarti dia ngajak damai ini. Ya, udah. Kalau saya bicara, uminya Maki diam. Saya nggak usah ngomong lagi. Oh, udah, uminya Maki sudah diam, nggak saya jawab, ya udah, berarti dia udah ngajak damai. Kenapa? Itulah sudah tahu dengan bahwa dalam syariat, makanya tadi Umi Maki katakan bahwa ada perlu yang namanya uswah, contoh. Contoh itu perlu dalam kehidupan itu. Contohnya bagaimana? Saya mencontoh kepada orang tua saya. Uminya Maki mencontoh kepada orang tuanya beliau. Seperti apa? Oh, ternyata kalau mamanya lagi ngambek misalnya, bapaknya diam, berarti selesai. Bapaknya ngambek, mamanya diam, selesai. Mungkin seperti itu. Tapi kalau saya mengambil contoh daripada orang tua saya, ayah saya almarhum tidak pernah mengangkat suara yang keras di depan ibu saya. Tidak pernah melotot ataupun saya punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya selama menjadi anak kecil sampai dewasa, sampai besar, hidup bersama keluarga, bersama orang tua kami, saya tidak pernah melihat persengketaan antara ayah dan ibu. Mungkin ada, tapi tidak pernah diperlihatkan kepada anak-anak. Dan ini pelajaran buat kami. Ya, ini pelajaran buat kami ketika mengatakan hal itu. Dan punten, kami mungkin paling lama 20 menit. Setelah itu apa? Kami selalu berdua dan tahu hadisnya. Siapa yang pertama kali minta maaf duluan, maka kemuliaan pintu surga baginya. Itu apalagi dalam rumah tangga. Maka candaannya selalu mengatakan sama Maki gini, kalau lagi diam-diaman, setelah saya bicara, beliau diam, atau beliau bicara, saya diam, 5 menit kita diam-diaman. Diam. Ya, ima diamnya ngurusin apa. Tapi punten. Pada bohongan, nggak ngurusin apa. Padahal bohongan lagi ngurusin apa. Cuman tahu saya juga ngurusin apa ini. Tapi yang kayak gatal garung nggak gatal ya, gitu. Diam, tapi masih di kamar berdua gini. Akhirnya suka duluan. Apakah uminya Maki duluan yang bicara? Apa saya bicara duluan? Seringnya mas saya gitu Mia. Saya katakan kalimat Mi, surga itu akan terbuka kepada siapa yang pertama kali minta maaf duluan. Abi bisa minta maaf duluan. Tapi aku serahkan pintu surga duluan buat Umi. Silahkan. Mau buat Umi dulu, kemuliaan apa buat saya? Lalu Uminya Maki mengatakan, diam aja. Kalmatan, saya aja deh pintu surganya. Dimaaf ya. Setelah itu punten. Saya rasakan punten. Mungkin wanita semua sama gitu ya. Tapi kalau wanita itu ketika suami mengatakan minta maaf, lalu dipeluknya, lalu diusap-usapnya dengan mata, maaf ya, saya punya keliru dengan mengatakan demikian. Kalau sudah seperti itu, udahlah, selesai. Kayaknya plong perasaan ini. Kayaknya hati itu plong. Nggak ada lagi masalah apa yang ada. Dan itu baru kami tenang meninggalkan rumah. Saya dan tidak. habis itu pengen cepet ketemu ya. Setelah itu kita pengen cepet habis berantem tuh malah pengen cepet ketemu. Bahkan saya katakan, nanti kita makan di mana nih? Udah diomongin itu. Ayo, dan itu bahagia punten. Kalau udah bahasanya ya, kalau bahasa Kiai Haji Zainun MZ itu, kalau sudah gencatan senjata itu jadi mesra katanya gitu. Sampai mesranya berlebihan gitu ya, kemana-mana gitu. Tapi yang jelas, yang saya sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, jangan pernah menunda masalah, apalagi sampai meninggalkan rumah. Kalau sudah meninggalkan rumah membawa masalah, hati-hati, setan akan berada di kepala laki-laki itu ataupun berada di kepala perempuan itu atau di kepala istrinya itu. Kalau sudah ada masalah, lalu setan berada di kepalanya masing-masing, dia berjauhan, meninggalkan rumah, waduh, setan bisa menjadi supirnya. Dia akan dibawa kemana langkahnya, ke sana kemari. Yaitu setan jadi GPS-nya. Maka punten, saya sampaikan kepada ikhwah-akhwat, kalau ada ikhwah yang menyaksikan, tapi khususnya kepada akhwat juga punten, jangan pernah membiarkan suami pergi dari rumah dengan membawa masalah keluarga. Jangan pernah. Bagaimana cara untuk selesaikan? Selesaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan ini yang bisa kami sampaikan, bahwa kami tidak pernah menyimpan permasalahan lebih daripada rasa-rasa kurang dari 20 menit. Bicarakan, tapi begini. Ya saya diam saja. Nah, udah, diam aja.
Tapi tahu nggak, ketika diam itu, setan itu seakan-akan bilang, jawab dong, jawab dong, jawab dong, jawab dong. Itu setan begitu tuh. Ya, ingin kita menjawabnya, tapi kami diam saja. Mengalahkan setan yang ada di dalam diri dan membesarkan cinta kepada sang hidup. Terlalu banyak jasanya, terlalu banyak jasanya. Sudah punya anak, ada anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, seperti itu. Dia bahkan berpikir mengatakan baik banget dia. Ingat waktu saya sakit, dia mengayom saya. Ingat seperti itu. Ketika dia bicara, saya akan memikirkan kebaikan-kebaikannya dan saya akan lawan setan dalam hati untuk menjawab ucapannya. Kadang-kadang kalau sama-sama marah, tidak akan pernah beres. Itulah yang mungkin singkat kami rasakan. Dan ini tidak lepas daripada kehidupan telah mengajari kami. Seperti itu. Wallahu a'lam. Makasih Dita. Allah ibarik fiik. Masya Allah, Abi Umi. Dita, gimana? Udah bisa belum nih? Minta maaf duluan. Bismillah ya. Di unmute Mas, bisa ditanya Mas. Ini Umi Abi ini menjawab juga beberapa pertanyaan tadi teman-teman pada kayak gimana untuk ngalah sama suami, gimana untuk kayak kalau minta maaf duluan ya, pertanyaannya mirip sama pertanyaan Dita. Jadi itu tadi ya Umi berarti bersyukur dulu kalau belum tentu nanti orang lain tuh akan sebaik atau seperti suami kita menghadapi kita selama ini gitu ya Umi ya. Terus jangan lupa sabar tadi ya kalau Abi bilang, terus lawan deh semua tuh godaan setan yang pasti ya, namanya setan dari awal ya Umi emang udah diciptakan untuk ganggu kita juga ya. Dan tadi ada juga Umi kalau yang nanya kalau kita nggak punya contoh dari orang tua kita gimana, tapi sebenarnya nggak, kalau memang udah Allah tuh sudah menyiapkan contoh terbaik kita, tadi Rasulullah ya Umi ya Abi ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita misalnya bercerai atau tidak memiliki contoh yang baik, kita bisa langsung lihat contoh ke Rasulullah, kalaupun dia sekeliling kita nggak seperti yang kita harapkan gitu kali ya. Dita, gimana Ibu Dita? Ya, Masya Allah, aduh aku jadi terharu. Iya. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang ini juga ya, Umi. Biasa kalau perempuan kan kadang suka dapat curhatan juga dari teman-teman, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayaknya ya beneran paling banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, yang namanya tadi Abi juga udah sampein ya, kalau di rumah tangga siapa sih yang nggak pernah ribut, nggak pernah berselisih dan lain sebagainya gitu. Cuman untuk mengalahkan egonya, tapi Masya Allah ya ternyata dengan mengingat-ingat kebaikan gitu kan, dengan banyak bersyukur, emang itu juga kuncinya. Dan perlu juga Tia untuk sering diingetin sama Umi sama Abi seperti ini kan. Jadi kita aduh ya gitu. Jadi pengen nangis maksudnya kayak Allah gitu. Perlu alhamdulillah ya kita selalu dikelilingi gitu sama orang-orang yang selalu saling mengingatkan juga, karena udah tahu nih kadang-kadang, tapi yang namanya manusia kadang kita suka lupa, tapi diingetin lagi, oh iya ya bener ya, alhamdulillah gitu sih. Masya Allah Umi Abi nuhun pisan. Jazakumullah khair. Selalu senang dengar cerita Umi Abi, nasihat-nasihatnya juga langsung ke hati gitu kayaknya. Sama ya banyak, sama aku mau nambahin sedikit sih kemarin, maksudnya dari pengalaman aku Tia, karena ada beberapa teman-teman yang curhat, kadang-kadang Umi jadi ini bersyukur juga gitu, ya Allah alhamdulillah ya gitu, bukannya bilang suami orang lebih gimana-gimana daripada suami kita, tapi dengar cerita teman atau curhatan, misalnya ada masalah dengan rumah tangganya dia dan lain sebagainya, tuh kita jadi oh ya alhamdulillah suami kita nggak gitu misalnya, oh ya alhamdulillah komunikasi aku dan Mario baik misalnya. Itu bisa juga sih mungkin dijadiin pegangan buat diri kita sendiri gitu. Insya Allah segitu sih Tia. Jazakallah khair Ibu Dita. Ini udah pulang apa belum ya? Udah. Oh, alhamdulillah. Udah pulang kirain. Masya Allah. Baru pulang. Iya. Makasih Dita. Ini Umi Abi, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya yang udah masuk di aku ini. Ingin bertanya bagaimana justru jika dari mertua itu membedakan anaknya gitu Umi, tidak pernah memikirkan masalah anaknya. Ini membedakan anak berdasarkan misalnya uang yang diberikan, jika memiliki keinginan memaksakan anaknya untuk membeli padahal anaknya nggak mampu, lebih mementingkan harta ketimbang membayarkan hutang almarhum suaminya. Sebagai istri, kita harus bersikap seperti apa? Karena anaknya karena hal ini seperti sudah kehilangan respek pada ibunya. Monggo Abi Umi. Iya, subhanallah. Jadi
ketika ada seorang ini apa lebih mementingkan kepada dirinya daripada kepada anaknya itu udah meninggal gitu ya, ceritanya begitu apa bagaimana? Suaminya sudah nggak ada, ayahnya sudah tidak ada, tapi mertuanya jadi, ya mertuanya si istri ini harus bersikap seperti apa, kayak mertuanya ini lebih mementingkan harta daripada untuk membayarkan hutang suaminya dulu, terus minta membelikan sesuatu yang anaknya itu juga belum mampu gitu. Iya, subhanallah ya. Hal yang seperti ini yang benar-benar istilahnya apa ya? Kita sebagai anak atau sebagai mantu ketika melihat yang demikian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi ibrah pelajaran. Seandainya kita ditempatkan seperti itu, kita sudah meyakinkan kalau kita tidak melakukan hal yang sama. Tapi ada yang akan kita lakukan adalah memberikan. Ya, memberikan apa? Memberikan menolong kepada suami atau yang telah wafat, lalu anak yang masih ada untuk disukseskan. Suami yang telah wafat disukseskan dengan apa? Suami yang telah wafat disukseskannya dengan cara membayarkan utang-utangnya ataupun dibereskan dengan utang piutangnya dan ditolong. Kenapa? Tidak ada yang paling merepotkan bagi seseorang yang sudah wafat kecuali adalah punten hakul adami, utang piutang. Itu berat sekali. Berat sekali. Ya. Maka tidak ada yang dilakukan Rasulullah dengan nasihat yang paling tajam kecuali punten masalah utang. Orang yang mau berjihad fisabilillah, Rasulullah teriak, yang punya utang balik, yang punya utang balik, yang punya utang balik. Kenapa? Yang punya utang balik ya Rasulullah, balik lagi. Begitu datang Rasulullah katakan, yang punya utang balik. Iya, begitu balik. Mereka nanya, kenapa kami disuruh balik ya Rasulullah? Rasul jawab dengan mengatakan, percuma kamu ini punya jihad fisabilillah, tapi kalau punya utang nanti pahala jihadmu diserahkan kepada orang untuk membayar utangmu. Jadi pahala jihad bisa jadi hilang. Tolong pahami, siapapun keluarga kita yang meninggal lalu masih punya utang, istrinya tahu, tolong suaminya. Yang meninggal suaminya tahu, tolong istrinya. Anaknya tahu, tolong orang tuanya. Seperti itulah kira-kira. Maka apa yang harus kita lakukan ketika suaminya wafat lalu istrinya tidak menutupi utang-utangnya, malah memperkaya dirinya segala macam? Wajib bagi orang yang telah mencintainya, ya, wajib bagi orang yang mencintai keluarga, khususnya mencintai ayahnya, mencintai yang telah wafatnya, sampaikan, Bu, ayah ini punya utang, kalau ibu memang mencintainya, menyayanginya, tolong selesaikan dengan apa yang bisa diselesaikan utang-utang tersebut. Namun ibunya kekeh tidak mau melaksanakannya, maka anak-anaknya tolong ahli warisnya untuk menyelesaikannya. Karena ini adalah bahaya sekali. Jangankan mengatakan untuk bayar kepada suaminya tentang utang piutang, sama anaknya saja tidak dikasih. Misalnya apakah yang namanya harta warisan tidak dikasih segala macam, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang yang namanya orang yang telah diliputi dengan dunia, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sampai dengan bal tuhibbunal mala hubban jamma di ayat lain. Itulah manusia kalau sudah mencintai yang namanya mencintai harta, dia terlalu mencintai harta dan menutup tentang urusan akhirat. Hati-hati. Maka kalau seperti itu, yang harus kita lakukan setelah dinasihati, sudah dikasih petua juga sudah diarahkan juga sudah, namun tidak bisa. Yang harus kita lakukan adalah punten, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan ibu ini bisa berubah, ibu ini bisa terbuka hatinya, karena sesungguhnya sampaikan doa-doa pada Allah Subhanahu wa taala, dan punten tidak menjauhinya, juga tidak meninggalkannya, tetap posisinya adalah orang tua, sampai dikatakan dalam Al-Quran kalimatnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap dekati, tetap jadikan beliau adalah orang tua, hormat pembicaraan ia, lalu kata-kata pun santun, tapi ada satu yang harus dilakukan adalah doa kepadanya, kapan bisa masuk, sampaikan jasa-jasa suaminya kepada kepada istri atau kepada ibu tadi. Bapak tuh dulu begini, bapak tuh dulu begini. Siapa tahu terenyuh hatinya, dan punten setelah menerima nasihat untuk menolong orang tua yang telah wafat ataupun suami yang telah wafat. Jadi tetap doakan apabila
sudah dikasih petuah atau sudah dikasih nasihat, doanya semoga Allah membukakan pintu hatinya. Seperti itu. Asal dengan syarat wajib bagi keluarga untuk menyampaikan hal seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada yang memberatkan bagi seseorang yang telah wafat. Kecuali apa? Kecuali yang namanya apa? Punten. Kecuali yang namanya utang piutang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Allah barik fiik. Umi, ada yang mau ditambahkan? Mungkin ketika menyampaikan juga karena ini posisinya orang tua, tetap disampaikannya bil husna, yaitu dengan baik-baik ya. Artinya dengan hikmah, entah itu entah itu dari perkataannya yang baik, atau ketika sulit untuk menyampaikan, bisa mungkin diperdengarkan punten kajian-kajian secara tidak langsung, atau mungkin di-share tentang ilmu-ilmu seperti ini ketika sulit untuk menyampaikan. Itu mungkin Tia. Ya, Masya Allah. Jadi segimanapun kita harus tetap memposisikan diri kita sebagai anak ya Umi, karena gimana pun itu orang tua ya. Jadi mudah-mudahan tadi menjawab ya Mbak. Ini dia direct message langsung Umi, aku jadi nggak enak nyebut namanya. Nah ini berikutnya, Assalamualaikum Umi dan Abi. Nah aku tuh sering dengar tentang misalnya doa itu kan mustajab kalau dari anak yang soleh untuk orang tuanya, atau doa ibu itu langsung menembus langit gitu. Tapi bagaimana kalau kedudukan doa kita untuk pasangan kita masing-masing gitu, suami ke istri, istri untuk suami, itu bagaimana Umi, Abi? Jazakumullah. Jazakumullah khair. Sebenarnya yang membuat doa bisa dikabulkan dengan cepat itu adalah diantaranya punten. Doanya kepada Allah, yakin doanya dikabulkan. Itu kan dari syarat-syarat yang lumrah kita pahami. Ternyata doa itu pelurunya dan bisa cepat melesat doa ini karena yang mengantarkannya itu adalah cinta. Cinta. Kalau sekarang apa yang suka ngantar-ngantar itu namanya ekspedisinya gitu ya. Nah, ekspedisi itu cinta yang membawanya. Iya. Isinya banyak segala macamnya. Ini udah saya kiriman, udah dikirim box segala macam. Ternyata punten, nggak ada yang ngirimin, yang nggak nyampe-nyampe. Tapi kita akan kirimnya mau sehari, ongkosnya sekian, mau 2 hari, ongkosnya sekian, mau instan, ongkosnya sekian, mau same day, itu mah ketahuan banget kan belanja online. Iya kan diajarin mau Umi. Iya. Istilahnya begitu, mau berapa hari. Nah, lihat dengan mengatakan ini berapa ongkosnya, berapa lamanya itu bisa berbeda. Dan punten, pegang baik-baik, sebesar apa rasa cinta kepada yang didoakan, maka sebesar itu punten, secepat itu doa itu akan dikabulkan. Berarti kita cek dan kita lihat kenapa orang tua doanya makbul untuk anaknya. Karena orang tua mendoakan penuh dengan cinta. Kenapa Rasulullah mendoakan kepada umatnya makbul? Karena Rasulullah mendoakan dengan cinta. Berarti sedahsyat apa doa suami untuk istri dan doa istri untuk suami? Jawabannya adalah sedahsyat apa cinta yang dirasakan oleh suami ke istri dan istri ke suami. Maka ketika istri berdoa, ya Rabb, jaga suamiku, lindungi suamiku, sehatkan suamiku. Sebesar apa doa itu akan dikabulkan, secepat apa doa itu dikabulkan? Jawabannya secepat apa dan sedahsyat apa rasa cinta yang dimiliki oleh pasangan hidup itu. Jadi, punten yang mengantarkan doa dengan cepat itu adalah cinta. Lalu mengatakan, apakah doa suami dikabulkan untuk istrinya, doa istri dikabulkan oleh suaminya? Kalau jawaban dengan tegasnya, iya, pasti. Kenapa? Karena antara suami istri ada cinta yang dalam, cinta yang kuat, yang kokoh, sehingga Al-Quran mengatakan mitsaqan ghalidha, artinya adalah ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, ikatan yang alot, tidak mudah untuk terpisah. Maka cinta inilah yang membuat doa masing-masing bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Allahu a'lam. Ya. Jadi makanya itu dibilang doa orang tua itu langsung nembus langit karena keikhlasan dan kasih sayangnya itu kepada anaknya ya, Masya Allah ya. Nah ini sedikit lagi nyambung sama yang tadi keluarga mertua, Abi, Umi. Kalau ini sampai ke adik iparnya jahat banget, kayaknya selalu mengganggu rumah tangga sampai ingin kakaknya ini bercerai sama saya. Ibu mertua pun jadi terpengaruh sama adiknya gitu. Nah ini mental saya tertekan sekali, saya hampir gila katanya.
Saya sangat cinta dengan suami saya, tapi nggak mau berpisah, tapi capek hati dan pikiran. Mohon nasihatnya, Abi dan Umi. Ini Masya Allah. Selalu mencari keributan, katanya ingin bercerai. Iya, ingat ya, ada satu perkataan dengan sangat luar biasa. Iya, jika pohon itu akarnya kuat dan menghujam dalam, sedahsyat apapun angin yang tiba, sedahsyat apapun badai yang datang, punten, yang namanya pohon itu tidak akan pernah tumbang. Kenapa? Karena akarnya kuat dan kokoh. Seperti itu. Kalau kita menjadikan suami ini adalah, punten, percaya kepada istrinya dan mencintainya, saling kokoh, saling kuat, siapapun yang memerintahkan untuk cerai nggak bakalan cerai. Nggak bakalan cerai. Sekarang nggak usah dipikirkan dengan yang lainnya. Kenapa? Pikirkan bagaimana caranya suami ini percaya kepada kita dan mencintai kita. Kenapa? Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini orang ataupun berapa banyak orang yang ingin pasangan ataupun di antara kita pisah. Banyak mungkin. Kenapa? Karena hasadnya mereka. Nggak usah dipikirkan dengan hal-hal yang demikian. Tapi yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana caranya saya melakukan yang terbaik untuk suami saya. Sehingga suami saya mempercayai saya. Tidak mempercayai siapapun dan segala macamnya. Itulah yang harus dilakukan. Berarti, tuba liman syagolahu an uyubin nas. Artinya adalah berbahagialah orang yang selalu sibuk dengan urusan diri sendiri. Memperbaiki keluarga sendiri. Menservis keluarga sendiri. Ketimbang punten-punten memikirkan daripada perkataan orang lain. Karena yang namanya orang lain berkata-kata itu mulut-mulut mereka. Kita nggak bisa tahan segala macamnya. Tapi punten, kita tidak bisa menyetop perkataan mereka. Kita tidak bisa menghentikan ucapan mereka. Tapi kita bisa menguatkan diri kita. Itu dia. Kita tidak bisa diam dong. Kita nggak bisa menahan itu. Tapi kita bisa katakan, saya harus kuat. Saya harus kuat. Saya harus kuat. Itulah intinya. Iya. Kenapa? Dengan mengatakan apapun yang mereka katakan, asal suami kita kuat dan kita kuat, kita tidak akan pernah berpengaruh dengan apapun yang ada. Itulah yang harus dipegang baik-baik oleh diri kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini mungkin yang harus digambarkan. Mau mertuanya, mau adik iparnya, mau satu kampung, mau satu apa, bagaimana. Tapi kalau kokoh di antara suami istrinya, kita tidak akan pernah ada masalah untuk menjadi apapun yang terjadi. Jadi kokohkan, kuatkan dalam rumah tangga, maka badai apapun tidak akan pernah menjatuhkan daripada punten keluarga yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Umi, ada yang tambahin Umi? Jangan lupa mengetuk pintu langit, ya. Dekatkan kening kita ke tempat sujud, minta sama Allah, minta cintanya Allah percikan ke dalam hati mertua Anda, minta sama Allah percikan cinta Allah ke dalam hati adik ipar Anda, karena yang akan menjadikan seseorang, yang menumbuhkan cinta seseorang kepada yang lainnya itu hanya Allah. Itu mungkin yang jangan sampai dilupakan. Kemudian juga selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, introspeksi diri juga, jangan sampai lupa untuk introspeksi diri. Jangan-jangan ada kekeliruan yang pernah kita lakukan yang kita tidak sadari, lalu kita tidak lalu menyinggung orang lain dan kita belum minta maaf. Itu mungkin juga sangat penting introspeksi diri. Karena usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, teringat dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika ada orang yang menyakitinya, beliau tidak menyalahkan orang lain, tapi beliau menyalahkan diri sendiri. Untuk apa? Untuk menyerahkan diri kepada dirinya sendiri untuk menintrospeksi dirinya sendiri. Seperti itu mungkin, Tia. Ya. Tadi balik lagi ya Abi Umi, kalau yang aku tangkap harus selalu minta pertolongan Allah karena tiada daya dan upaya selain dari Allah ya. Jadi kalau Allah nggak ngizinin mau disuruh diganggu kayak apapun nggak akan bisa bercerai gitu ya. Betul. Dan jangan lupa yang paling penting juga introspeksi diri ya Umi. Siapa tahu kita tidak menyadari kesalahan kita yang bikin dia jadi kayaknya marah gitu sama kita dan dendam gitu ya sama kita ya Umi. Nah ini Abi Umi, ini ada pertanyaan yang
Aku sampai di WhatsApp katanya tolong ditanyakan bagaimana menghadapi sihir perusak rumah tangga dan bagaimana cara melindungi diri dan keluarga dari sihir tersebut. Ini Masya Allah ya, kalau kita pikir di zaman teknologi sekarang yang udah canggih gini, kok orang masih ada sih yang mau pakai, tapi ya itu sudah memang tertulis ya, Abi Umi, itu masih ada sampai kapanpun gitu ya. Nah itu bagaimana Abi Umi untuk menghadapi sihir-sihir yang kadang kan kita juga nggak ngeh ya, kalau misalnya istilahnya kita lagi disihir atau kita lagi diganggu atau suami kita atau keluarga kita, itu bagaimana, dan mungkin doanya gitu ya Abi Umi, ada doanya nggak? Monggo ya. Abi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk perlindungan diri kita sendiri, awal-awal yang harus kita lakukan adalah jangan lepas untuk menjaga wudhu. Jangan lepas untuk menjaga wudhu, artinya selalu dalam keadaan mempunyai wudhu. Lalu juga usahakan setiap hari untuk senantiasa membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, ya. Lalu setelah itu punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, untuk suami istrinya jangan kalah, ya. Artinya senantiasa lebih mempererat hubungan suami istrinya. Apalagi punten innallaha la yastahi anil haq, Allah tidak malu dengan sesuatu yang hak, ya. Punten mungkin kalau seandainya kurang pas ini disampaikan, justru punten ibadah suami istri itu menjadi salah satu penghancur syihrut tafriq. Apa itu syihrut tafriq? Syihrut tafriq itu adalah sihir yang dilontarkan kepada pasangan suami istri. Jadi punten dengan rutinnya melakukan ibadah suami istri, maka semakin mengikis, insya Allah biidznillah, semakin mengikis sihir tersebut. Ibadah batin. Ibadah batin suami istri itu sangat sangat insya Allah mengikis, ya, itu. Dan punten, namun ketika selesai ibadah batin juga harus benar-benar rapi, ya, artinya tidak meninggalkan kotoran di dalam ruang kamar kita, karena ketika ada yang tertinggal di tempat tidur kita, di kamar kita, itu justru yang mengundang sihir tafriq, yang mengundang sihir suami istri. Jadi untuk penjagaan masing-masing, tentunya tadi jaga wudhu, kemudian usahakan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena kadang-kadang gini, ada orang yang minta diruqyah gitu kan. Untuk apa? Karena ada kena sihir, kena guna-guna untuk diruqyah. Begitu diruqyah, punten peruqyahnya hanya membaca Quran, sementara dianya hanya mendengarkan saja. Yakin itu nggak akan ngefek. Itu seakan-akan gini loh, dia sakit kepala, dia pusing, dia demam, terus dia ambil penurun panas, tapi penurun panasnya dia taruh di jidat, kayak gitu. Turun nggak panasnya? Nggak bakal. Jadi peruqyahnya membaca Quran, kita pun ikut membaca Quran. Itu yang bahkan yang sangat indah itu ketika dilakukan dengan ruqyah mandiri. Seperti itu. Mungkin Abi ada yang mau tambahkan? Iya, mungkin untuk memperkuat saja gitu ya. Hati-hati, awal mula setan bisa menyebarkan sihir perpisahan antara suami istri apabila suami istri sudah ditutup oleh setan, tidak ada hasrat untuk melakukan ibadah batin ini. Maka punten, ya, ini harus disampaikan. Kapan yang harus dilakukan sunnahnya? Satu, ketika selesai haid. Kalau perempuan ini sudah selesai haid, maka sampaikan kepada suaminya, saya baru selesai haid. Ini punten, harus didatangi oleh suaminya. Kalau malu gelar sejadah. Kalau malu untuk kasih tahu saya sudah bersih, gelar aja sejadah. Lalu setelah itu suami dia begitu tuh. Jadi dengan mengatakan, oh ternyata sejadah sudah tergelar, berarti tadi istri saya sudah sholat. Berarti sudah menginformasikan, ayo kami sudah bersih. Jadi ketika tidak didatangi istri dalam keadaan satu baru selesai haid, itu sangat cepat sekali setan untuk menaburkan kebencian. Apalagi kalau sudah 2 kali haid tidak pernah didatangi, 3 kali haid itu sudah kering. Artinya apa? Hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Ini pertama. Yang kedua,
ketika setiap mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira apa? Misalnya ketika mendapatkan kabar gembira, contohnya suaminya naik pangkatnya, istrinya dapat kabar gembira, suaminya dapat gembira, punten. Ketika mendapatkan kabar gembira dari salah satu pihaknya, maka tolong ini adalah lakukan itu. Ini adalah bagian-bagian yang harus dilihat, ya. Kenapa? Karena hubungan ini, ibadah ini dapat memecahkan dan menjauhkan daripada sihir perpisahan. Ketiga, ketika suami baru datang berpergian yang tidak biasanya. Misalnya, kalau hanya kantornya itu biasa. Kantor, kamu rumah, kantor, rumah biasa. Tapi satu saat, misalnya kantornya cuma jadi Jakarta, ke rumah, Jakarta, ke rumah, cuma gitu biasa. Tapi satu waktu ada tugasnya ke Bandung. Padahal, ya istilahnya pulangnya agak malaman sedikit lah. Tapi tidak berangkat ataupun tidak ke kantor biasanya. Perginya ke Bandung. Pulang dari Bandung, punten. Pulang dari safar yang tidak biasanya, tolong. Itu adalah berikan yang namanya ataupun jadikan malam itu sebagai yang namanya ibadah batin. Baru datang dari jauh. Subhanallah, itu kenyataan yang ada. Dan punten, setan yang pertama kali menjadikan orang ini tidak saling untuk mencintai, ataupun tidak ada hasrat untuk melakukan hubungan batin ini, itulah pertama kali setan menaburkan. Maka punten sekali, punten, seorang akhwat, ataupun seorang ibu, atau seorang akhwat, atau seorang laki-laki, seorang suami, apabila, kenapa ya, sudah seminggu ini tidak ada keinginan, tidak ada hasrat, punten, hati-hati, maka cobalah, bismillah, bagaimana caranya agar hal ini terjadi. Kenapa? Ini untuk mengusir yang demikian tadi. Itu yang digambarkan dari para ulama karena ini adalah pembersih ataupun pengusir dari hal yang tersebut. Sampai punten. Yang namanya ini hadis Rasulullah SAW. Wahai laki-laki, wahai perempuan, jika Anda melihat seseorang lawan jenis Anda di luar, lalu Anda tertarik dengan apa yang dilihat dari zahirnya, maka balik ke rumah, ibadahlah dengan istrimu. Maka itu ada penghancur daripada apa yang ada dalam pikiran, dalam mata, dalam apapun yang ada. Kenapa? Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya perempuan kadang keluar, laki-laki juga kadang keluar, bisa menyaksikan apapun yang disaksikan. Maka apabila laki-laki atau perempuan menyaksikan lawan jenisnya, ternyata hal itu membuat takjub, kata Rasulullah, balik dan punten ibadah bersama dengan istrimu. Karena ini adalah penghancur dari semua yang ada. Padahal yang di luar, yang dilihat, punten suaminya lebih ganteng, istrinya lebih cantik, tapi yang namanya setan, tidak ada seorang laki-laki atau perempuan keluar, khususnya perempuan, kecuali di kepalanya ada setan yang menghiasinya. Padahal istrinya lebih cantik, padahal suaminya lebih ganteng, tapi yang namanya setan membumbui sesuatu sehingga menjadi kayaknya lebih ganteng, kayaknya lebih cantik, padahal pasangan hidupnya lebih cantik, lebih ganteng. Maka itulah penting untuk mendapatkan kalimatnya ibadah batin antara suami istri, kalau bisa dirutinkan, ada dalam setiap minggunya. Tidak bisa setiap minggu, ada dalam setiap 2 minggunya. Tidak bisa dalam setiap 2 minggu, ada di dalam setiap 3 minggunya. Tidak bisa dalam setiap 3 minggu, ada dalam likul lituhrin, setiap bersih daripada helm. Seperti ini untuk menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau doanya banyak ya, doa bismillah, misalnya dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, bisa dengan doa itu, ataupun a'udzubillahi min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, silahkan. Jadi doa-doa yang seperti inilah yang selalu dibaca, dan sebelum tidur sebelum tidur baca al-muawwadzatayn, ataupun tiap pagi dan sore ada adkarus sabah wal masa, seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, balik lagi intinya selalu minta perlindungan sama Allah itu ya Abi Umi, dan melaksanakan sunnah-sunnah yang memang sudah dicontohkan sama Rasulullah gitu ya. Nah ini Abi Umi kan ini udah sebentar lagi zuhur ya, tapi ini ada pertanyaan, kalau misalnya suaminya tuh udah nggak disenangi oleh keluarga besar, tapi karena suaminya tidak mencerminkan yang baik juga, tapi saya masih bertahan karena Allah, sebaiknya bagaimana, Abi Umi? Alasan tidak disukai oleh keluarga besar dan sesuatu yang membuat kekeliruan dilakukan oleh suami. Apa kesalahannya misalnya? Ya. Lalu saya masih bisa mempertahankan keluarga. Punten, ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah.
Bolehkah seorang wanita mempertahankan dalam keluarganya? Boleh, silakan, itu haknya. Iya, haknya. Tapi cek, kesalahan apa yang dilakukan oleh suami itu, apakah pantas untuk dipertahankan atau tidak? Itu pertanyaan besar. Ketika dengan mengatakan kesalahannya bukan kesalahan yang dalam arti menunjukkan kebolehan seorang wanita untuk minta punten, mengajukan perpisahan, gitu ya maksudnya. Kesalahannya apa? Dia memakai kesalahannya dia tuh nggak pernah sholat, lalu dia itu kadang-kadang KDRT misalnya, kadang-kadang pokoknya itu sudah kesalahan besar, membuat kezoliman bagi seorang wanita itu, bagi istrinya itu, bagi anak-anaknya itu tidak perlu untuk dipertahankan. Malah sampaikan kepada walinya yang dulu menikahkannya untuk membereskan masalah ini. Tapi kalau kesalahannya bukan kesalahan-kesalahan masalahnya, dia sholat iya, dia puasa juga iya, kesalahan-kesalahannya ini harus direnungkan. Ini kesalahan yang istilahnya saya sendiri, misalnya kata istrinya, saya melihat ini adalah kesalahan yang belum sampai ke klimaks, bukan sampai ke puncak. Saya masih bisa mempertahankannya, silakan. Tapi kalau sudah menemukan kesalahan yang sangat besar, silakan. Iya, untuk mengajukan. Tapi kalau saya ingin bertahan, itu hak atau hak dia untuk menakatan saya akan pertahankan keluarga ini. Karena mungkin menganggapnya ini adalah masih sesuatu yang bisa diperbaharui, masih bisa diperbaiki. Tapi punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah saya salah? Tidak, karena menghadapi rumah tangga adalah Anda dan suami Anda. Lakukan saja sambil tetap dia perlindungan, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan punten. Kalau mengatakan saya ingin perbaikinya bagaimana ya? Perbaikinya dalam rumah tangga ini punten sekali. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jadikanlah di antara suami istri untuk bisa saling mengingatkan sholat. Untuk bisa saling mengingatkan sholat. Bapak sudah sholat, ibu sudah sholat, Masya Allah, kalau keluarga sudah bisa saling mengingatkan dalam urusan sholat, ini yang tadi digambarkan, hubungan dengan Allah perlancar, maka hubungan antara suami istri akan jadi lancar. Seperti itu. Lalu awal mulanya mengatakan, tapi susah banget ya. Ajarkan kepada pasangan hidup untuk saling mengingatkan, beristighfar. Itu indah sekali. Pak, istighfar ya. Mama juga banyak istighfar. Dengan istighfar ini keajaiban dalam rumah tangga akan didapatkan. Maka tidak keliru apa yang diputuskan oleh penanya tadi. Ya, selagi masih melihat ini ada perkembangan baik, ada perubahan, walaupun keluarga sudah tidak menyukainya atau mencibirnya atau segala macamnya, tetap dengan mengatakan yang menjalani rumah tangga adalah Anda, maka saat itu lakukan menurut hati Anda, lalu selanjutnya mohon pada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua hal. Ajak suaminya untuk beristighfar selalu, disertai dengan Anda sendiri, lalu ajak untuk paling tidak punten sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lakukan, karena hal ini yang dapat merubah dari suasana rumah yang ada. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, apalagi tadi saya dengar saya masih bertahan karena Allah. Tumbuhkan husnuzon dalam diri kita bahwa apapun yang dilakukan lillahi ta'ala, maka Allah akan arahkan menuju kebaikan. Ya, jadi yang paling penting itu adalah tumbuhkan dalam diri kita sifat husnuzon. Jadi seandainya kita mendengar kabar atau apunten ya, mendengar dari keluarga sendiri, suami kamu tuh begini, tidak langsung berhusnuzon. Mungkin suami saya melakukan ini karena ini dan ini dan ini. Karena subhanallah yakin insya Allah biidznillah ketika mengatakan saya bertahan karena Allah, Allah akan arahkan kita untuk kepada kebaikan. Insya Allah biidznillah seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, Abi Umi nasihatnya. Jadi tetap balik lagi selalu Allah, dan kalau misalnya mau minta nasihat pun lebih baik ke yang waktu itu menikahkan kita, wali kita, atau ke guru gitu ya, Abi Umi yang memang lebih paham dan tidak akan menyebarkan atau tidak akan memberi nasihat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang memang udah seharusnya. Nah, Abi Umi sebagai penutup, bolehkah kita dikasih nasihat atau saran bagaimana menjaga kehidupan ini ya, berdasarkan pengalaman Abi dan Umi tadi kan Masya Allah ceritanya udah aku terharu sendiri, Masya Allah. Bagaimana kita menjaga dan agar tetap kita tuh rumah tangganya yang pasti kan harus bisa diridhoi sama Allah yang nantinya akan memperlancar sampai surga gitu ya, Abi Umi. Nggak mau cuman di dunia aja gitu. Monggo Abi Umi.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dulu berharap suami kita mencintai kita kalau kita belum bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Karena cinta yang tumbuh daripada pasangan kita itu semuanya karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mencintai suami atau suami mencintai kita. Jadi cintai Allah dulu, setelah itu insya Allah biiznillah Allah akan alirkan cinta pasangan kita untuk kita. Subhanallah, ini tadi Uminya Maki. Kalau yang ingin saya sampaikan punten, ikuti jejak Rasulullah. Rasulullah ini selalu bersyukur dengan kata-kata begini. Ya Allah, saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, kata-katanya. Alhamdulillahilladzi razaqani hubbi li Khadijah. Walhamdulillahilladzi razaqaha hubbuli. Itu kata-katanya. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah hadiahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Dan terima kasih ya Allah, engkau telah hadiahkan cinta Khadijah untukku. Itu kadang-kadang kita tidak pernah melakukan itu. Ya Allah, terima kasih engkau telah hadiahkan cinta untukku agar aku bisa mencintai suamiku ini. Dan terima kasih ya Allah, suamiku ini telah bisa mencintai aku. Punten, kalau sudah saling bersyukur, saya syukur dengan mengatakan ya Allah, saya syukur saya telah mencintai dia. Begitu. Kalau sudah bersyukur seperti itu, dengan kata-kata Allah akan katakan, karena engkau bersyukur telah mencintainya kepadaku, karena aku yang menanamkan rasa cintamu kepada dia, aku akan tambah rasa cintamu itu. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Dan yang membuat cinta istrimu kepadamu, itu juga aku. Dan engkau juga telah bersyukur kepadaku, dengan mengatakan terima kasih engkau telah memberikan rasa cinta istriku kepada aku. Maka aku akan tambah rasa cinta istrimu kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Ini dia. Terkadang kita lupa untuk mensyukuri cinta di antara dua insan, di antara suami istri yang tumbuh. Tolong syukuri itu. Berapa kali Bunda, ikhwah, akhwat telah bersyukur kepada Allah terhadap cinta yang hadir. Karena kalau Allah mau, punten, suami Bunda cintanya tiba-tiba lenyap. Nah, orangnya ada tapi cintanya tidak ada. Repot kan? Ataupun Bunda tiba-tiba cintanya tidak ada, repot juga kan? Kenapa? Kurang bersyukur terhadap hadirnya cinta dalam pasangan hidup. Maka syukuri kepada Allah cinta yang hadir dalam hati mencintai pasangan hidup, dan syukuri kepada Allah pasangan hidup kita mencintai kita. Ini mungkin ikhtitam yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Abi dan Umi, kalau aku bisa simpulkan hari ini ya, jadi tadi rumahku dan surgaku itu bukan cuma sekedar rumah, tapi pasangan kita yang harus menjadi surga kita. Pasangan itu bisa jadi istri itu lebih taat pada suami setelah dia taat pada Allah daripada keinginannya sendiri. Dan suami itu tampil bisa menjadi qawam, penanggung jawab, pemimpin bagi keluarganya. Dan untuk mencapai itu semua tuh banyak yang diperlukan. Salah satunya bersyukur, harus bersabar, dari waktu juga harus bersabar, nggak bisa instan langsung terjadi semuanya. Komunikasi juga penting. Terus yang utama tadi Umi juga menyampaikan tuh ketaatan dan perbaiki hubungan kita sama Allah. Dan Abi juga bilang tadi contoh terbaik itu ada dari Rasulullah, jadi harus selalu mencontoh dari Rasulullah itu. Dan Abi juga terakhir tadi berpesan, pengalaman lah yang mengajari kita. Jadi harus belajar terus, jangan menyerah, apalagi kalau misalnya niat kita adalah lillahi ta'ala, dan kita selalu, Umi tadi kata-katanya adalah menaruh kening kita selalu di tempat sujud gitu ya, mengetuk pintu langit gitu. Kita berbisik pada bumi dan itu nanti nyampe ke langit, Masya Allah. Abi, Umi kalau berkenan ditutup dengan doa sebelum kita selesai kajian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, segala puji yang sempurna hanya untuk-Mu dan segala puji yang sempurna hanya milik-Mu. Maafkan kami jika selama ini kami belum mampu memuji-Mu dengan lisan kami, dengan tingkah laku kami. Namun
Ya Rahmanu Ya Rahim. Kami yakin kalau sesungguhnya puji yang sempurna ini hanya milik-Mu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan kepada kami pasangan hidup yang terindah bagi kami. Karena kami yakin apapun yang telah Engkau berikan itu ada rizki buat kami yang terindah. Suami kami adalah rizki terindah yang Kau hadiahkan untuk kami. Istri kami adalah hadiah terindah yang Kau hadiahkan kepada kami. Maafkan ya Allah jika selama ini kami terlalu banyak mengeluh terhadap pasangan hidup kami. Padahal ini adalah hadiah yang terindah yang Kau berikan kepada kami. Karena yang namanya pasangan hidup, ini adalah rizki yang Engkau berikan sejak kami dari awal. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai kalimat yang indah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Engkau mengawali tentang masalah kehidupan rumah tangga pasangan suami istri dengan ucapan wa min ayatihi, dari tanda-tanda keagungan Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ternyata pasangan hidup kami adalah ayat-ayat-Mu. Istri kami adalah ayat-ayat-Mu. Suami kami adalah ayat-ayat-Mu. Ayat-ayat Allah yang harus dijaga. Bukan saja ayat Allah yang dibaca, yakni Al-Quran. Tapi ayat Allah yang nampak. Bulan, bintang, matahari. Ternyata ada ayat Allah yang selalu berada di samping kami adalah pasangan hidup kami. Ya Rahman, Ya Rahim. Maafkan kami jika sampai hari ini ayat-Mu yang ada di samping kami belum bisa membahagiakannya, belum bisa menjaganya, belum bisa untuk menenangkannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan disaksikan berbagai macam yang kami dapat mendengarnya, kami dapat melihatnya. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami bersama pasangan hidup kami, bersama anak-anak kami, bersama dzurriyyah kami, untuk berkumpul bukan hanya di dunia, tapi berkumpul sampai surga Firdausil A'la. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair, Abi, Umi. Sebelumnya boleh kita foto bareng dulu ya, Abi dan Umi. Silahkan. Ica yang akan. Oke. Ada berapa slide ya? Teman-teman yang memungkinkan mau dibuka kameranya, auratnya tertutup, monggo silahkan dibuka kameranya ya. Oke. 1, 2, 3. Aku nggak bisa. Next, 1, 2. Ada lagi, Cak? Oke, ada lagi. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Jazakumullah khair, Umi, Abi, dan teman-teman semua. Buat teman-teman yang nggak sempat tadi nggak bisa masuk, atau ada teman-temannya yang mau melihat kajian Abi dan Umi tapi belum sempat, atau mungkin mau ngajak pasangannya nonton bareng ini yang disampaikan Abi dan Umi, karena Masya Allah ini akan lebih seneng banget sih kalau dua-duanya bisa belajar gitu ya, Abi, Umi. Bisa nanti dilihat di playbacknya di YouTube-nya kami, nanti akan diinfokan di Instagram kami People, dan teman-teman jangan lupa juga follow Abi dan Umi untuk banyak kajian-kajian lain yang Masya Allah manfaat banget dan bisa banget nih untuk pengingat kita setiap harinya, karena apalagi situasi seperti ini akan lebih gampang kan, Zoom gitu bisa kapan aja dan dimana aja, nggak perlu waktu lagi untuk datang ke kajian, tinggal buka. Kayak tadi ada teman-teman yang lagi di jalan, Masya Allah, terima kasih banyak. Abi, Umi, mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah, karena pasti kekurangannya ada di aku, kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya, Abi, Umi, ketemu langsung juga, Masya Allah, kangen banget. Insya Allah. Insya Allah. Sehat-sehat, Abi, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya juga ya, ada ya, Ica. Iya, ini ada Ica, ada Dini, ada semuanya, Umi. Terima Masya kasih. Allah, ini jazakumullah khair. Maaf lahir batin ya. Ya, sama-sama Abi, Umi. Maaf lahir batin. Salam buat keluarga. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin pamit ya. Ya, monggo Abi, Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman,
bagi yang mau posting di kajian tentang kajian hari ini, silahkan posting karena nanti ada hadiah dari tim kami. Silahkan share segala kebaikan yang teman-teman dapat di kajian kali ini. Terima kasih banyak, ditunggu postingannya dan sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada diumumkan ya teman-teman siapa yang mendapatkan. Makanya jangan lupa follow IG Kami People. Dan untuk event selanjutnya juga tunggu, pasti ada keseruan berikutnya di Kami Meetup online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Di follow ya Kami People-nya untuk info-info berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.